Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming ya. Oke, teman-teman silahkan buka aplikasi Visual Studio-nya. Kalau sudah, kita akan bikin sebuah project baru. Nah, di sini kita pilih yang konsol aplikasi, kemudian klik next. Nah, di sini nama programnya saya akan beri nama kelas mahasiswa. Nah, untuk tempat penyimpanannya teman-teman bisa tentukan sesuai dengan folder teman-teman ya. Oke, selanjutnya klik next. Kemudian klik create. Oke, ini kita hapus semua ya. Oke, sekarang kita akan bikin sebuah kelas ya. Jadi di sini kita akan belajar Object Oriented Programming, yaitu yang di dalam program kita itu akan ada sebuah kelas dan objek. Ya, kemudian di sini kita akan bikin dulu pertama kelas ya. Di sini bisa klik kanan di sini. Kemudian add class. Nah, di sini kita pilih yang kelas ya. Yang sisap kelas. Kemudian klik add. Nah, kemudian ini bisa kita ganti ya. Kita bisa rename. Di sini saya akan beri nama misalnya mahasiswa. Oke, di sini klik yes aja ya. Jadi kita akan ganti dari kelas 1 menjadi kelas mahasiswa ya. Oke, kita klik aja seperti ini. Oke, di sini kita akan bikin sebuah program ya. Misalkan di sini string, ini sama aja seperti program-program yang kita buat sebelumnya ya. Jadi string name. Jadi kita akan bikin program untuk menginput data mahasiswa ya. Nah, di sini kita akan input 3 field ya, atau 3 objek. Ya, ini dinamakan sebagai objek ya. Jadi 3 field nanti ini, yaitu name, nama, dan jurusan ya. Di sini jadi kita butuh 3 variabel di sini. Yang pertama adalah name, kemudian ada string nama, kemudian berikutnya adalah string jurusan ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin public void-nya ya. Di sini kita akan bikin sebuah fungsi ya, sebuah fungsi untuk menginput sebuah data ya. Jadi kita beri nama fungsinya adalah input data. Ya, jadi kalau teman-teman belum belajar tentang fungsi atau metode, bisa teman-teman putar video tentang sisap yang membahas tentang fungsi ya. Oke, di sini kita akan menginput sebuah name ya. Kita bikin name, masukkan name ya. Ini seperti biasa programnya. Kemudian di sini kita simpan di dalam variabel name. Itu sama dengan konsol titik readline ya, readline. Kemudian ini kita copy aja ya biar cepat ya. Habis name kita perlu masukkan nama. Kita simpan di dalam variabel nama.
Oke, kemudian ini kita copy lagi, ini C-nya ketinggalan ya. Oke, di sini habis nama jurusan ya. Kemudian kita simpan di dalam variabel jurusan ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini yang dinamakan dengan objek ya. Kalau di program, ini yang dinamakan dengan objek. Ini yang dinamakan sebagai fungsi atau sebagai sifat ya. Kalau di orang itu adalah sifat. Sifatnya ini dia membaca, dia menulis, itu kalau orang ya. Tapi kalau di program dinamakan sebuah fungsi ya. Jadi untuk objeknya yaitu atribut-atributnya ya. Jadi mahasiswa memiliki NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat, agama dan lain sebagainya, nomor HP, email. Nah, itu dinamakan dengan objek ya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah buat untuk program untuk menginput data. Selanjutnya kita akan bikin sebuah program untuk menampilkan data ya. Ini sudah dibuatkan ya, kita tinggal pakai aja. Jadi console readline di sini NIM ya. Kita pakai tab aja biar rapi. Kita akan tampilkan string variabel yang pertama itu adalah name ya. Kemudian habis name kita akan tampilkan yaitu nama ya. Nama, kemudian kita tampilkan variabel yang pertama ya, yaitu adalah nama. Kemudian console readline kita akan tampilkan di sini adalah jurusan. Ini tab ya, biar nanti harapannya titik duanya ini sejajar ya, makanya kita coba pakai tab di sini ya. Nanti kita coba, kita akan keluarkan jurusan ya. Jadi data yang sudah kita input di sini tadi jurusan, kita akan keluarkan di sini ya. Oke, di sini kita sudah selesai membuat yang pertama di sini untuk menginput data mahasiswa, dan juga kita sudah selesai membuat sebuah program untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan tadi ya. Nah, kemudian di sini kita akan panggil ya di main programnya. Di sini adalah main programnya, yang program di sini kan kelas yang kita buat tadi ya. Kemudian di sini di main programnya sekarang kita tinggal panggil ya. Ya, cara memanggilnya di sini kita bisa tulis mahasiswa ya. Nah, di sini kita akan kita akan memanggil ya. Misalkan kita bikin di sini misalkan namanya adalah Regita. Ya, jadi mahasiswa Regita sama dengan new mahasiswa ya. Ya, begitu. Kemudian jika kita ingin menginput datanya Regita ini ya, sesuai dengan data yang sudah kita buat di sini di fungsi ini di kelas mahasiswa. Nah, sekarang kita akan panggil ya kita akan panggil ini
input data ini ya, yang akan menampilkan sebuah ini ya, NIM, nama jurusan ya. Kita akan panggil di sini. Jadi cara manggilnya Regita titik input data ya, gitu aja. Kemudian untuk menampilkan data yang kita input, nah di sini kita pakai enter dulu ya. Jadi kita pakai enter dulu biar ada jarak. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah kita input, kita cukup buat perintah seperti ini, Regita titik output data ya. Output datanya ini dari mana? Output datanya ini dari di sini. Nah, di sini kita sudah bikin tadi sebuah fungsi untuk menampilkan data-data yang ini ya, yang data-data yang sudah kita input di sini. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini kita bisa tulis console readline ya. Oke, kita akan coba jalankan program kita. Coba run. Oke, maka di sini akan memanggil ya. Ini seperti ini. Nama misalkan NIM ya, ini kita asal-asal saja. Nama Regita ya. Jurusan misalnya teknik informatika. Nah, ya seperti ini. Jadi data yang kita input di sini sudah ditampilkan di sini ya. Oke, kalau kalian dia di sini datanya, maka kita pakai yang apa? Kita ganti di sini dengan write saja ya. Write, write, write. Baru di sini kita akan pakai slash t biar lurus. Di sini tadi belum lurus, kita tambahin 1 ya. Coba ya. Oke, kita tambahin seperti itu ya. Oke, kita coba run kembali. Oke, ini nama ya, jurusannya kepanjangan ya. Misalkan teknik informatika. Oke, seperti ini ya. 2 kali tab belum lurus ya. Berarti di sini mungkin di sini kurang spasi sekali ya. Ini mungkin kurang ditambahin 1 tab. Oke, seperti itu. Oke, kita coba apakah sudah rata. Oke, seperti ini ya. Ya, sudah rata ya. Oke, untuk yang outputnya juga sudah rapi ya. Jadi seperti itu teman-teman, contoh pemrograman menggunakan OOP ya. Nah, jadi di sini kan kita sudah bikin input-inputnya ya, seperti ini. Dan juga kita sudah buat di kelas mahasiswanya ya. Nah, di sini kita bisa juga bikin, misalkan kita mau tampilkan mahasiswa yang lain ya, misalkan di sini Rangga misalkan ya. Rangga titik kita bisa bikin di sini. Jadi ini untuk menampilkan outputnya kita kasih ke bawah ya. Nah ini untuk menampilkan mahasiswa yang kedua. Misalkan mahasiswa kedua ada si Rangga. Si Rangga titik input data ya. Nah di sini kita harus bikin mahasiswa Rangga sama dengan new mahasiswa ya. Agar di sini kebaca gitu ya. Oke, sini kita tambahin seperti ini ya.
Kemudian di sini untuk menampilkan si outputnya Rangga ya, output seperti ini sudah. Ini kita kasih komentar di sini untuk menampilkan output data. Ini untuk menginput data. Oke, seperti itu ya. Kita beri komentar biar programnya rapi ya. Nah, ini kalau kita run, jadi nanti akan jadi 2 mahasiswa. Ya, inilah fungsinya OOP ya. Jadi di sini kita tinggal bikin seperti ini aja ya. Jadi kita bisa menginput banyak data mahasiswa ya. Jadi kita tinggal buat-buat aja mahasiswa. Misalnya kalau kita mau tambah lagi data mahasiswa yang lain, kita bisa bikin mahasiswa misalkan siapa gitu ya, John misalnya sama dengan new mahasiswa gitu ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini mahasiswa pertama ya. Jadi sini tadi si Regita, jurusan teknik informatika. Kemudian yang kedua adalah si Rangga ya. Misalkan NIM-nya kita asal aja. Rangga misalkan jurusan teknik informatika. Oke, ini ya. Jadi di sini ada 2 data yang ditampilkan ya, seperti ini. Oke, jadi inilah OOP ya. Contoh OOP ya, teman-teman ya. Misalkan ini kan ada kelas mahasiswa ya. Kelas mahasiswa seperti ini. Kalau teman-teman bikin kelas dosen juga bisa ya. Jadi bisa teman-teman bisa tambahkan di sini kelas add baru kelas misalkan sini kelas add ya. Sini kita rubah lagi di sini. Kita beri nama dosen. Oke ya. Oke, ini kita yes aja. Oke. Sudah ya. Nah, programnya kita tulis di sini. Nah, ini kita copy aja biar cepat ya. Ini public void-nya untuk input datanya kita copy aja biar cepat. Tapi di sini kita ganti untuk sini ya. Kelas dosennya kita bikin dulu variabel kan pertama. Jadi kita butuh string NIDN ya. Kemudian kita butuh string nama. Kemudian misalkan yang berikutnya adalah kita butuh string alamat misalkan ya. Oke, berarti di sini kita tinggal ganti aja menjadi masukkan NIDN. Kemudian di sini kita ganti dengan NIDN. Kemudian habis itu nama, habis itu setelah itu adalah alamat ya. Oke, seperti ini. Nah, ini data dosen yang akan diinput ya, teman-teman ya. Di sini ada NIDN, nama dan alamat ya. Kemudian kita juga butuh untuk menampilkan si outputnya ya, kita ambil aja dari kelas mahasiswanya ya, biar lebih cepat. Ini kita copy aja. Oke, seperti ini. Jadi di sini yang pertama adalah NIDN, kemudian nama, baru alamat. Ya, misalkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba panggil ini. Oke, output data. Ini ada error ya. NIM jurusan di kelas mahasiswa. Oke, ini ya, belum diganti. Ini sebenarnya di sini adalah NIDN, kemudian nama dan berikutnya adalah alamat ya. Oke,
Sekarang kita akan panggil di main programnya ya di sini untuk menginput si data dosen itu. Kita bisa tulis seperti ini. Di sini dosen misalnya gede ya sama dengan new dosen. Seperti ini ya. Jadi untuk menginput data dosennya ya cukup kita tinggal tambahkan di sini aja ya. Ya, ini untuk menginput data si dosen. Jadi cukup gede titik input data seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini konsol redline. Oke, sekarang untuk menampilkan data si dosen kita bisa tulis di sini. Sini pakai konsol redline ya. Oke, Rangga punya, kemudian gede punya. Gede titik output data. Ya, seperti ini ya. Jadi sini kita punya kelas dosen, kemudian kita punya kelas mahasiswa ya. Oke, ini namanya kelas. Ini kelas dosen dan ini kelas mahasiswa ya. Dan ini main programnya ya. Mahasiswa memiliki atribut yaitu NIM, nama dan jurusan. Ini dinamakan sebagai objek. Ya, ini sebagai objek ya. NIDN, nama dan alamat ini sebagai objek ya. Kemudian kita akan panggil di sini. Oke, sudah ya. Ini untuk menginput datanya si dosen dan ini untuk menampilkan outputnya. Oke, sekarang kita coba run. Oke, ini kita salah-salah aja ya. Ini Regita, ini jurusannya teknik informatika, kemudian ini adalah Rangga, jurusannya juga teknik informatika. Kemudian di sini ada input datanya dosennya ya. Misalkan ini ya dosennya, misalnya gede, alamat misalnya Manado, ya. Kemudian di sini menampilkan data-data yang sudah kita input ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contoh OOP, Object Oriented Programming ya. Seperti itu. Ini belum merata, kita tambahkan tab 1 kali ya. Di kelas dosen. Tambahkan tab 1 kali. Oke, seperti itu. Ya, ini sudah rata ya. Ini si Regita ya. Ini si Rangga. Informatika. Ini si gede, NIDN-nya di sini, kemudian namanya gede, alamatnya misalnya Manado. Oke. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Nah, inilah pemrograman berorientasi objeknya. Ada kelas dan ada objeknya. Itu teman-teman contohnya. Oke, demikian untuk pembelajaran kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.